Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang bab perencanaan karir. Yang pertama yaitu pengertian karir. Istilah karir telah digunakan untuk menunjukkan orang-orang pada masing-masing peranan atau status mereka. Kita juga mengenal istilah jalur karir, yaitu urutan jabatan atau pekerjaan yang membentuk karir seseorang. Selain itu, menurut Mohandoko, karir sebagai suatu urutan promosi atau pemindahan lateral ke jabatan-jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab atau ke lokasi-lokasi yang lebih baik. Yang kedua yaitu pengertian perencanaan karir. Menurut Susilo Martoyo, perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan seorang karyawan atau anggota organisasi sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Mondi mengatakan bahwa melalui perencanaan karir, setiap individu mengevaluasi kemampuan dan niatnya sendiri, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas-aktivitas pengembangan praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Kusuma Wardani akan menjelaskan materi poin yang ke B, yaitu tujuan perencanaan karir. Menurut Dillard, perencanaan karir terhadap para pekerja dalam perusahaan itu ada 4 tujuan. Yang pertama, memperoleh kesadaran dan pemahaman diri atau acquiring self-awareness. Penilaian kekuatan dan kelemahan individu merupakan langkah penting dalam perencanaan karir. Salah satu penilaian kemungkinan individu untuk lebih memahami diri sendiri yang berhubungan dengan tujuan dan rencana karir. Pengetahuan untuk perencanaan karir dapat menghindari ketidakpuasan, kekecewaan, dan ketidakbahagiaan melalui kesadaran diri yang akurat. Jadi kita harus memahami diri sendiri terlebih dahulu, maka setiap individu akan mampu mengelola pola pikirnya ke tingkat yang lebih tinggi dan mudah menghadapi berbagai resiko yang ada. Lalu yang kedua, mencapai kepuasan pribadi. Mencapai kepuasan pribadi dalam karir adalah salah satu tujuan dalam perencanaan karir. Individu menghabiskan sebagian besar kehidupannya dengan bekerja. Individu harus memilih karir yang menghasilkan keuntungan tertinggi dalam kepuasan pribadinya. Lalu untuk yang ketiga, mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai atau preparing for adequate placement. Individu yang akan mencari pekerjaan harus dirancang secara khusus. Sepanjang perencanaan karir, fokus perhatian orang-orang adalah pada karir yang paling cocok untuk individu tersebut. Lalu yang terakhir yaitu efisiensi usaha dan penggunaan waktu atau efficiently using time and effort. Tujuan lainnya dari perencanaan karir adalah memungkinkan individu secara sistematis memilih karir. Perencanaan sistematis akan membantu menghabiskan lebih banyak waktu bekerja ke arah tujuan lain. Individu dapat menggunakan waktu secara efisien untuk mempelajari diri sendiri dalam kaitannya dengan berbagai pilihan karir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrilia Tita Dwitama, NIM 216. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu manfaat perencanaan karir.
Adapun manfaat penerapan dan pembuatan perencanaan karir bagi para pekerja yang ada dua manfaat, yaitu manfaat bagi organisasi dan manfaat perencanaan karir bagi departemen personal. Yang pertama, manfaat bagi organisasi meliputi menyelamatkan antara strategi organisasi dengan kebutuhan penyediaan karyawan dalam organisasi, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Selanjutnya, mengembangkan para karyawan yang siap dipromosikan, mendayagunakan potensi para karyawan secara optimal, dan mengurangi penumpukan karyawan di level bawah. Manfaat yang kedua yaitu manfaat perencanaan karir bagi departemen personal. Yang pertama, mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan, menurunkan perputaran karyawan, mengungkap potensi karyawan, mendorong pertumbuhan karyawan, dan mengurangi penimbunan karyawan. Bila dilihat, dua manfaat perencanaan baik bagi organisasi ataupun bagi departemen personal, maka dapat mengetahui bahwa perencanaan karir juga saling menguntungkan baik antara pegawai ataupun perusahaan. Maka kedua poin tersebut dapat membuat penjabaran mengenai perencanaan karir, yaitu menurunkan tingkat perputaran karyawan, mendorong pertumbuhan, memenuhi kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang, memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial karir di dalam suatu organisasi, mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan, menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional, membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja, membuka jalan bagi karyawan yang potensial, dan membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Perencanaan karir dapat membantu anggota kelompok agar siap untuk jabatan-jabatan penting. Persiapan ini akan membantu pencapaian rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya melanjutkan yaitu yang di poin D, yaitu faktor-faktor perencanaan karir. Perencanaan karir dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, di mana seseorang akan mengakui dan mau mempertimbangkan faktor-faktor tersebut saat merencanakan karir. Di sini ada tiga faktor dalam perencanaan karir. Yang pertama yaitu tahap kehidupan karir. Seorang akan berubah secara terus-menerus dan kemudian memandang perbedaan karir mereka pada berbagai tingkat dalam kehidupannya. Yang dilakukan individu dalam upaya pengembangan karir meliputi ada tiga tahapan. Di sini yang pertama yaitu entry stage. Ini merupakan tahapan mulai memasuki dalam perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu mastery stage, yaitu di sini tahapan seorang akan menginginkan suatu jabatan yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu basic stage. Ini tahapan masa-masa di mana karyawan mempersiapkan untuk pensiun. Kemudian yang kedua faktor perencanaan karir yang kedua yaitu dasar karir. Setiap orang dapat memiliki aspirasi, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda. Ada 5 perbedaan dasar karir yang menjelaskan jalan bagi seseorang untuk memilih dan mempersiapkan karirnya. Pertama yaitu kemampuan manajerial, yang kedua kemampuan fungsional teknis, yang ketiga keamanan, yang keempat kreativitas, dan yang kelima otonomi dan kebebasan. Kemudian di sini faktor yang ketiga yaitu jalur karir. Jalur karir merupakan pola pekerjaan yang berurutan yang terbentuk karir seorang, sehingga dikatakan bahwa jalur karir adalah garis kemajuan yang fleksibel yang secara khusus digunakan oleh karyawan untuk melakukan perpindahan jabatan selama pekerjaan. Terdapat 4 jalur karir ya. Di sini yang pertama yaitu jalur karir tradisional, yaitu suatu tipe jalur karir di mana karyawan mengalami kemajuan secara fleksibel ke atas di dalam suatu perusahaan dan suatu jabatan tertentu ke jabatan berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu
jalur karir jaringan. Jalur karir jaringan yang meliputi urutan jabatan secara fleksibel dan horizontal. Seluruh karir ini mengakui adanya saling pertukaran pengalaman pada level tertentu dan kebutuhan pengalaman yang luas pada suatu level sebelum promosi ke yang level yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu jalur karir lateral. Ini yaitu jalur karir yang memungkinkan seorang memperoleh revitalisasi dan menemukan tantangan baru pada jenjang posisi yang sama karena jumlah jabatan yang akan ditempati sangat terbatas. Kemudian yang keempat yaitu jalur karir rangkap. Di sini adalah jalur karir ganda yang diberikan kepada seorang karena pengetahuan teknik yang sebagai penghargaan kepadanya sebagai bentuk motivasi kepada para profesional. Kemudian di sini ada pun beberapa sistem jalur karir ya yang bermacam-macam, ada 4 ini. Yang pertama vertical system. Di sini yaitu jalur di mana seseorang untuk menaiki posisi yang lebih tinggi diharuskan mulai posisi pada fungsi lain. Kemudian truck and branch, yaitu sistem di mana seorang untuk menaiki posisi yang lebih tinggi diharuskan memulai dari posisi pada fungsi lain. Kemudian planet job rotation system adalah jalur di mana perusahaan melakukan perencanaan yang teliti mengenai pengalihan seorang dari suatu jabatan sebelum menduduki jabatan tertentu. Yang keempat yaitu sistem adalah jalur karir yang lebih banyak posisi berubah menyamping daripada naik ke atas. Kemudian adapun tahapan dalam perencanaan karir. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama diawali dengan penempatan kerja dan orientasi awal karyawan. Yang kedua selanjutnya dilakukan pengamatan atas kinerja karyawan dalam suatu jabatan dan membandingkan dengan standar-standar jabatan lain. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan pengamatan kinerja tersebut bisa diidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan karyawan yang bersangkutan. Kemudian melanjutkan yaitu menurut Pearson dan William yaitu faktor pengaruhi perencanaan karir. Di sini ada 3 faktor yaitu pertama kemampuan, yang kedua minat, yang ketiga prestasi. Kemampuan di sini yaitu kepercayaan diri terkait dengan bakat yang menonjol. Kemudian yang minat yaitu kecenderungan yang agak menetap kepada seorang untuk merasa tertarik pada suatu bidang tertentu. Kemudian prestasi. Di sini prestasi yaitu hasil belajar yang didapatkan atau kemampuan suatu individu yang didapatkan kemudian terhadap usaha belajarnya. Kemudian di sini menurut W.S. Winkel dan Sri Hastuti, di sini ada faktor yang mempengaruhi perencanaan karir yaitu terkait faktor internal dan faktor eksternal. Di sini faktor internal yaitu yang pertama nilai-nilai kehidupan, yang kedua taraf intelijensi, yang ketiga bakat khusus, yang keempat minat, yang kelima sifat atau ciri-ciri, yang keenam pengetahuan, yang ketujuh keadaan jasmani. Kemudian di sini faktor eksternalnya yaitu yang pertama masyarakat, yang kedua keadaan sosial ekonomi, yang ketiga taraf sosial, yang keempat orang-orang lain di sekitarnya, yang kelima pendidikan, yang keenam pergaulan, yang ketujuh tuntutan yang melekat pada masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Muhammad Arif dengan NIM 238. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin E, yaitu manajemen karir. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu arti karir terlebih dahulu. Nah, menurut Greenhouse di sini dia mendefinisikan bahwa karir merupakan sebuah pola pengalaman berdasarkan pekerjaan yang merentang sepanjang perjalanan yang dialami seseorang. Jadi di sini karir merupakan sebuah pengalaman ataupun experience yang didapati oleh setiap pekerja ketika dia melakukan pekerjaannya. Nah, dalam hal ini manajemen karir ini lebih bertumpu kepada kegiatan pengembangan, implementasi dan
pengawasan, tujuan, dan strategi individual. Jadi dalam manajemen karir ini, menurut Gini Hers juga, manajemen karir ini sangat bertumbuh kepada kegiatan pengembangan, yaitu pengembangan dari pengalaman dari setiap pekerja, terus penerapannya, dan pengawasan terhadap tujuan dan strategi individual dalam setiap pekerjaannya. Nah, terus apakah manfaat utama dari kegiatan manajemen karir ini? Ada beberapa dampak-dampak penting yang dapat diperoleh oleh perusahaan ketika adanya kegiatan manajemen karir, terutama dalam kegiatan perencanaan karir pekerja. Adapun beberapa hal-hal penting yang diperoleh oleh perusahaan, yaitu yang pertama adalah menyatukan strategi dengan perintisan starting internal. Yang kedua yaitu memfasilitasi penempatan pekerja. Yang ketiga membantu menciptakan keragaman pekerja. Yang keempat memperkecil perpindahan. Yang kelima memperoleh pekerjaan yang berpotensi. Keenam memajukan pertumbuhan individu. Yang kedelapan mengurangi kesalahan dalam penempatan, dan seterusnya. Jadi manfaat utamanya lebih bertumbuh kepada kemudahan manajer sumber daya manusia dalam mengatur kemampuan ataupun potensi dari tiap pekerjanya. Nah, sementara itu untuk model manajemen karir ini dapat dilihat di makalah kami. Bagiannya sudah tersedia. Tapi salah satu hal yang paling penting dalam model ataupun konsep dari manajemen karir ini yang perlu kita ingat adalah bagaimanapun model ataupun konsep manajemen karir kita ini, kemampuan organisasi untuk berbagi informasi dengan pekerja sangat penting. Jadi informasi antara pekerja dan perusahaan harus selalu terhubung agar memiliki konektivitas yang cukup baik sehingga mempermudah pengelolaan dalam manajemen karir. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Septiana Dewi, NIM 239, akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai pengembangan karir secara individu dan organisasi. Yang pertama, membahas tentang pengembangan karir secara individu. Pengembangan karir secara individu sendiri ini ditentukan oleh satu yaitu prestasi kerja, yang kedua yaitu exposure atau bagaimana cara karyawan agar lebih bisa dikenal oleh manajer atau agar lebih bisa dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer kerja, atau kesempatan karir lainnya. Yang ketiga yaitu kesetiaan organisasi. Yang keempat yaitu mentor dan sponsor. Yang kelima yaitu kesempatan atau peluang untuk tumbuh, di mana hal ini dapat diperoleh karyawan melalui program pelatihan dari perusahaan, program kursus, atau pengembangan gelar. Dengan begitu, karyawan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk lebih bisa tumbuh atau mengembangkan karir mereka lebih baik lagi. Selanjutnya atau yang kedua yaitu akan membahas tentang pengembangan karir secara organisasi. Pengembangan karir secara organisasi sendiri ini ditentukan oleh Departemen Personalia, di mana peran dari Departemen Personalia sendiri itu untuk memberikan umpan balik kepada karyawan dengan dukungan dari manajer dan untuk membuat suatu lingkungan kerja yang kohesif. Para ahli manajemen sumber daya manusia mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pengembangan karyawan atau pengembangan karir karyawan itu yang pertama satu, prestasi kerja, yang kedua yaitu hubungan karyawan dengan organisasi, yang ketiga yaitu personalitas karyawan, yang keempat yaitu faktor eksternal dari organisasi, yang kelima yaitu politicking dalam organisasi, yang keenam yaitu sistem penghargaan, yang ketujuh yaitu jumlah karyawan, yang kedelapan yaitu ukuran dari organisasi, yang kesembilan yaitu kultur dari organisasi, yang kesepuluh yaitu tipe manajemen. Karir seorang karyawan itu tidak hanya ditentukan dari faktor internal pada dalam dirinya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dari manajemen perusahaannya. Banyak karyawan yang sebenarnya seseorang yang jujur, cerdas, lalu pekerja keras, ulet, telaten, itu banyak, akan tetapi banyak juga dari mereka yang memiliki karir yang buruk. Hal ini disebabkan karena mereka itu terjebak
dalam sistem manajemen perusahaan yang buruk pula, sehingga karir mereka itu stuck di situ-situ saja. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang peran pengembangan karir. Dalam proses pengembangan karir individu dalam suatu organisasi terdapat 3 hal yang terikat, yaitu individu, manajer, dan organisasi. Ketiga hal ini memiliki peranan masing-masing. Misalnya, individu berhubungan dengan karir dan minat seseorang. Manajer berhubungan dengan pemimpin. Manajer bertindak sebagai pembimbing, penasihat, dan penilai. Organisasi merupakan suatu wadah ataupun tempat di mana seseorang itu akan bekerja. Adapun peranan pengembangan karir secara spesifik, yaitu yang pertama, individu. Perannya mengembangkan tanggung jawab atas karir sendiri. Yang kedua, menilai minat, keahlian, dan nilai-nilai. Yang ketiga, mencari informasi karir dan narasumber. Yang keempat, menyusun tujuan dan perencanaan karir. Yang kedua, manajer ataupun pemimpin. Perannya memberikan dukungan dan penugasan, berpartisipasi dalam diskusi pengembangan karir, dan mendukung rencana pengembangan karyawan. Yang terakhir yaitu organisasi. Perannya yang pertama mengkomunikasikan misi, kebijaksanaan, dan prosedur. Yang kedua, menyediakan pelatihan. Yang ketiga, memberikan informasi dan program karir. Yang keempat, menawarkan berbagai jenis karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajni Naldi di sini sedikit menjelaskan tentang promosi jabatan. Promosi adalah proses pemindahan suatu karyawan ke posisi yang lebih tinggi dalam struktur organisasi perusahaan atau penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Promosi memiliki istilah yang sangat populer, yaitu naik jabatan atau naik pangkat. Promosi jabatan biasanya dilakukan apabila ada seseorang karyawan yang akan dipindahkan dari satu tempat ke pekerjaan yang lain, yang kemudian dari jabatan barunya itu memperoleh pembayaran yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih banyak, dan luas tingkat organisasional yang lebih tinggi. Seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain. Dengan adanya target promosi ini, pasti karyawan akan merasa dihargai, diperhatikan, dibutuhkan, dan diakui kemampuan kerjanya oleh manajemen organisasi. Sehingga mereka akan menghasilkan keluaran output yang tinggi serta akan mempertinggi loyalitas pada perusahaan umumnya. Dan umumnya itu promosi diberikan sebagai pengakuan terhadap hasil kerja karyawan di masa lalu dan merupakan janji untuk di masa depan. Selanjutnya yaitu dasar-dasar promosi karyawan. Pedoman yang dijadikan dasar untuk mempromosikan karyawan yaitu yang pertama itu pengalaman. Lamanya pengalaman kerja karyawan. Yang kedua itu kecakapan atau keahlian bisa jadi. Yang ketiga itu kombinasi kecakapan dan pengalaman, lamanya kerja dan kecakapan. Syarat-syarat promosi karyawan. Syarat-syarat promosi pada umumnya kejujuran, disiplin, loyalitas, kepemimpinan, prestasi kerja, kerjasama, kecakapan, komunikatif, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dan manfaat dari pelaksanaan promosi jabatan antara lain sebagai berikut. Untuk memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja karyawan tentunya. Untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan karyawan dalam berbagai bidang jabatan dengan memindahkan jabatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk menjamin stabilitas kepegawaian yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan, diantaranya seringnya mengandalkan penarikan tenaga kerja, pelatihan bagi para pekerja, dan memberikan pesangon kepada karyawan yang berhenti.
untuk memberikan kemampuan jabatan dan imbalan jasa yang lebih besar kepada karyawan berprestasi tinggi sehingga menimbulkan keputusan atau kebanggaan peningkatan status sosial. Untuk meningkatkan karir, untuk mengisi kekosongan jabatan karena ditinggalkan pejabat sebelumnya yang berhenti. Nah, yang terakhir adalah promosi jabatan ini diharapkan dapat merangsang atau memotivasi karyawan agar lebih bergairah dalam bekerja, meningkatkan kedisiplinan sekaligus mendongkrak produktivitas kerjanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.